dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Pastor, para suster, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, orang muda dan anak-anak yang terkasih, namanya keluarga Bapak Sugih yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama berada di rumah tangga Bapak dan Ibu Sugih untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat rahmat yang diperoleh keluarga rumah tangga di sini sepanjang hidup. Dan tentu kita juga bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan di hari-hari hidup dalam karya dan pelayanan kita. Dan pada kesempatan ini kita juga akan memberkati rumah tempat kediaman ini agar rumah ini sungguh damai sejahtera dan layak dihuni dan tempat tinggal keluarga untuk merencanakan banyak hal di masa-masa mendatang. Saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Bapa Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kita berdoa. Intensi misa kita malam ini, syukur Tuhan telah selesai rumah ini dibangun dan akan ditempati. Semoga Tuhan yang Maha Baik memberkati semua anggota keluarga dan siapapun yang datang dengan kehendak baik untuk membawa berkat dan kegembiraan. Kita juga mohon berkat Tuhan bagi Bunda Gisel. Semoga sehat selalu dan dapat beraktivitas dengan baik. Juga mohon penyertaan Tuhan bagi mama nenek kami, Ibu Selsince, beserta dengan kakak, adik, dan keponakan, agar disertai dilindungi Tuhan, diberkati dalam seluruh karya-karya mereka. Mohon berkat pula bagi kakak Agatha Gisel, semoga sehat dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Mohon berkat pula bagi ayah Gisel, semoga sehat selalu, mengemban tugas yang dipercayakan kepadanya dan dapat menyelesaikannya dengan baik dan dalam jalan Tuhan. Dan pada hari ini keluarga besar ini menempati rumah. Mohon berkat Tuhan dan perlindungan Allah senantiasa. Juga untuk keselamatan kekal arwah mendiang Bapak Y.D. Sugianto dan Ibu C.H. Sri Sulasmi dan Bapak Sukahuran, semoga boleh menikmati kebahagiaan abadi dengan para kudus
di surga. Dan untuk lingkungan Santa Bernadetta dan lingkungan Santa Clara, segenap anggota keluarga lingkungan ini memperoleh hidup dalam damai sejahtera. Kita satukan intensi ini dalam kesatuan doa gereja. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, dalam hidup kami di dunia ini, Engkau telah memperkenankan kami mengalami kebaikan-Mu dalam keluarga dan pekerjaan kami. Jadikanlah kami umat-Mu yang tahu bersyukur untuk semua yang telah Kau sediakan bagi kami. Dari sebab itu, bersama keluarga Bapak Sigit Kurnianto Yunianto, kami datang kepadamu dan bersyukur atas penyelenggaraan-Mu keluarga ini melalui pembangunan rumah mereka. Engkau telah menyertai keluarga ini dalam menyelesaikan rumah ini sesuai dengan rencana-Mu. Engkau juga telah memberkati para tukang yang memberi dirinya untuk membangun rumah kediaman ini dengan baik. Kini kami mohon kepadamu, semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu tinggal dan menguasai seluruh bangunan rumah ini. Semoga Engkau lindungi dan berkati usaha-usaha keluarga ini untuk kesejahteraan hidup manusia. Kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda. Namun berilah perhatian kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhannya Israel, sesuai dengan semua yang dijanjikannya. Tidak ada satu. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita, kiranya Ia tidak meninggalkan kita ataupun membuang kita, tetapi mencondongkan hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalannya, peraturannya yang telah diperintahkannya kepada ada di dekat Tuhan Allah kita pada waktu siang dan malam, pada hambanya dan kepada umatnya Israel sesuai dengan yang diperlukan. Di dalam terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Sakeus.
Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Patris, para suster, dan Pak Sigit serta keluarga yang terkasih dalam Kristus. Kita tadi mendengar 2 bacaan. Satu bacaan dari Kitab Raja-Raja yang mengisahkan tentang doa Raja Salomo sesudah Bait Allah didirikan. Dan Raja Salomo kemudian dia berdiri dan mengangkat hati kepada Allah. "Terpujilah Engkau ya Allah. Semoga matamu takkan tertutup terhadap tempat rumah ini siang dan malam." Dan saya kira doa Salomo ini ada juga dalam hati Pak Sigit. Semoga Engkau ya Tuhan tidak kurang kebaikan dan kemurahan-Mu untuk rumah ini siang dan malam. Dan kita bersyukur bahwa ternyata rumah ini dibangun dari usaha yang keras, cukup panjang, dan saya baru datang ke rumah ini 2 kali. Ada yang baru pertama kali. Ya, saya sudah 2 kali. 1 kali datang selamat tahun baru. Lalu sesudah itu kami tidak main kartu, tapi kami salaman di belakang dengan keluarga. Sesudah itu kami kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, rumah ini dibangun dengan rencana yang matang. Rumah ini dibangun dengan seluruh konsentrasi untuk menjadi tempat yang nyaman, damai, bahagia. Rumah ini dibangun dengan maksud supaya ada kegembiraan di dalam rumah ini, ada sukacita dalam rumah ini, dan ketika pergi dari rumah ini, ada kerinduan kembali ke rumah ini. Dan ketika ada dalam rumah ini, membangun kehidupan bersama. Itu kira-kira aplikasi dari bacaan pertama dari doa Salomo untuk rumah Bait Allah yang didirikan. Lalu dari Injil Lukas. Injil Lukas tadi mengisahkan tentang Zakeus. Zakeus ini memang orangnya pendek dan tidak disukai dalam hidup bermasyarakat dan berusaha untuk disingkirkan. Dan karena itu kita mendengar dalam bacaan Injil tadi, ternyata ketika Yesus datang ke kota Yeriko, dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk melihat Yesus. Dan dia tadi naik ke atas bukan pohon cemara. Pohon apa tadi? Pohon ara. Pohon ara ini
yang saya tahu itu penghasil buah untuk pakan hewan, pohon ara. Dan pohon ara ini juga obat dari banyak penyakit. Obat dari banyak penyakit. Tetapi juga pohon ara itu simbol kedamaian untuk bangsa Israel. Kalau dia berbuah. Nah, kalau tidak berbuah, itu adalah tanda bahwa ada bencana. Kalau tidak berbuah. Ingat, Yesus pernah mengutuk pohon ara ketika dia masuk ke kota Yerusalem untuk menyucikan bait Allah. Ya, karena dia datang di situ tidak ada pohon ara yang berbuah, memang juga bukan pada musimnya, tapi Yesus mengutuk pohon ara itu karena membawa bencana. Maka pohon ara itu juga adalah simbol kemurahan hati Allah. Pohon ara itu simbol untuk Israel. Maka sebenarnya Sakeus ini dia naik pada pohon kehidupan bangsa Israel. Dan karena itu sebenarnya kalau Tuhan Yesus mau perhatikan baik-baik, enggak usah lihat ke atas, itu lihat aja lurus. Tetapi kenapa dia lihat ke atas? Dia lihat ada pohon kehidupan untuk bangsa Israel. Dan Sakeus ini dia naik pada pohon yang membawa kehidupan dan keselamatan untuk dia. Dan pohon ara ini juga itu menggambarkan ketahiran baru. Mentahirkan diri. Maka begitu dia naik pohon ara, Yesus datang menyelamatkan dia. Maka Yesus mengatakan tadi, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu saudara-saudari, soal berkat rumah ini termasuk sakramentalia. Ya. Ada 7 sakramen, ya kan? Untuk orang Katolik tahu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya toh? Oh tidak. Sakramen permandian sampai dengan pokoknya lahir sampai dengan mati, pengurapan orang sakit. Sedangkan sakramentalia itu termasuk ini sekarang. Itu menyucikan, membersihkan. Dan karena itu kita bertanya, melihat bahwa hanya orang-orang Katolik yang suka berkat rumah-rumahnya. Tapi akhirnya ada orang yang lain juga datang minta pastor untuk berkat. Minta pastor untuk berkat. Nah, makna berkat rumah itu apa? Apakah ada apa? Ada setan harus diusir? Enggak. Saya memang pernah dengan Romo Norbert Betan waktu saya baru masuk Jakarta. Norbert Betan itu waktu itu pastor paroki di Pademangan. Lalu kami pergi berkat rumah perusahaan 8 lantai. Lalu mereka bilang bahwa di situ itu ada tempat apa? Orang selalu menampakkan diri di situ. Ada sesuatu yang ditampakkan. Dan kuntilanak lah katakan begitu kan? Kuntilanak ya. Lalu selalu ada yang menakutkan. Dan karena itu kami datang dan berkat. Lalu bagi tugas, saya berkat lantai karena masih muda toh. Lalu saya berkat lantai 5 sampai 8, Romo Norbert berkat lantai 4 sampai 1. Sampai di lantai 3, ternyata ketika mengayun air berkat untuk memberkati kamar itu, setiap lantai diberkat dengan kamar-kamarnya, ternyata ada satu ibu kerasukan di situ. Lalu orang mengatakan bahwa inilah kuntilanak masuk dalam diri ibu itu. Dan akhirnya diberkati, disiram, dan akhirnya dia merasa baik kembali. Memang di satu pihak pemberkatan rumah itu membersihkan. Tetapi di pihak yang lain, pihak yang berikut, pihak yang kedua, pemberkatan rumah adalah menyerahkan segala usaha kita, segala usaha keluarga Pak Sigit kembali kepada Tuhan, karena Tuhan yang menyelenggarakan kehidupan mereka. Tuhan mentahirkan rumah ini. Tuhan mentahirkan orang yang ada dalam rumah ini. Maka ketika kita malam ini bersama dengan umat dari lingkungan Santa Clara dan Santa Bernadette, bersama para pastor dan suster, bersama keluarga Pak Sigit,
kita mau memberkati rumah ini, agar di rumah ini selalu ada berkat. Agar di rumah ini Tuhan tinggal di sini. Dalam doa pemberkatan, semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk tinggal di sini. Roh Kudus tinggal dan menguasai semua yang tinggal di dalam. Roh Kudus tinggal di sini dan membersihkan, seperti Sakeus, dia naik ke atas pohon ara, pohon simbol pentahiran, membersihkan dia. Maka Tuhan Yesus melalui pemberkatan ini, Tuhan Yesus mengulang kata-katanya, semoga rumah ini juga diberkati. Semoga keluarga Pak Sigit juga dilindungi. Semoga usaha-usaha Pak Sigit untuk membangun Kalteng melalui kehadirannya di bidang pemerintahan, menghadirkan Kristus melalui berkatnya, baik untuk banyak orang dan banyak keluarga. Dan karena itu kita bersyukur bahwa kita semua boleh menjadi saksi untuk ikut berdoa. Berdoa semoga Roh Kudus datang tinggal di tempat ini, dan semoga seperti doa Raja Salomo, semoga matamu takkan tertutup terhadap rumah ini siang dan malam. Karena itu kalau keluar dari rumah ini, Pak Sigit rindu kembali ke rumah ini. Dan kalau dalam rumah ini, Pak Sigit keluarga diberkati dan dilindungi. Karena keluarga ini adalah anak Abraham yang datang, Allah datang untuk menyelamatkan mereka. Amin. Saudara, setelah kita mendengarkan homili, marilah kita mengikuti upacara pemberkatan air, garam, salib, dan rumah ini. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Roh-Mu telah melayang di atas air untuk menguduskannya dan menumbuhkan yang baik. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas air ini, supaya menjadi tanda kelahiran kami kepada kekudusan. Ya Allah Bapa, Engkau menumbuhkan segala yang hidup dengan air. Tumbuhkanlah kami kepada kesucian dengan perantaraan air ini. Ya Allah Putra, Engkau menumbuhkan hidup ilahi di dalam hati manusia. Segarkanlah rahmat-Mu itu dalam hati kami dengan perantaraan air ini. Ya Allah Roh Kudus, Engkau menumbuhkan pertobatan dan penyucian di dalam hati manusia. Sucikanlah kami dari dosa dengan perantaraan air ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya rumah ini yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sigit bawa lilin. Pak Sigit bawa lilin, Mas. Pertolongan kita atas nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau sendiri telah memberkati rumah Sakeus dan menyuruh para murid untuk memberkati rumah-rumah yang mereka masuki. Dengan penuh harapan kami mohon kepadamu, sudilah menjadikan rumah ini tempat untuk tinggal, hidup dan bekerja, dan semoga damai sejahtera-Mu menyertai semua anggota keluarga pemiliknya, keluarga Bapak Sigit sekeluarga. Ya Tuhan, berkatilah rumah ini. Semoga di dalamnya ada cinta kasih dan kedamaian, kerjasama dan kesejahteraan serta kegembiraan sejati. Dan semoga berkat-Mu tinggal atas tempat ini dan semua penghuninya, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk datang tinggal di dalam seluruh ruangan kamar-kamar dan khususnya kamar tamu ini. Berkatilah kamar tamu ini dan setiap orang yang datang ke rumah ini. Semoga Engkau melindungi, menaungi, memberkati mereka agar kembali dengan membawa damai, sejahtera dan sukacita. Turunkanlah rahmat. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu utuslah Roh Kudus-Mu untuk datang tinggal di dalam ruangan keluarga ini. Lindungilah setiap orang dan keluarga ini yang beristirahat di sini. Berkatilah mereka siang dan malam, dan berkatilah kamar ruangan keluarga ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pakai aja pas. Pakai maju. Di sini aja. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu, turunkanlah rahmat dan berkat-Mu dan berkatilah kamar ini. Semoga matamu takkan tertutup terhadap keluarga Bapa dan Ibu Sigit yang beristirahat di sini. Naungilah mereka siang dan malam. Datanglah ya Roh Kudus, lindungilah mereka ketika beristirahat di sini. Semoga Engkau menyelamatkan mereka dengan kehadiran rahmat-Mu melalui berkat rumah kamar ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu, berkatilah kamar ini dan juga Kakak Gisel yang menempati kamar ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk melindungi dan menaungi dia siang dan malam. Datanglah ya Roh Kudus, lindungilah hamba-Mu Gisel yang beristirahat di sini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kamar siapa? Sampai dapur.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu, datanglah dan berkatilah kamar ini dan keluarga yang beristirahat di sini. Jagalah mereka, lindungilah mereka dengan terang Roh Kudus-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, tinggallah di sini. Berkatilah semua anggota keluarga yang tinggal beristirahat di sini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau menyuruh para rasul untuk tinggal dalam rumah keluarga-keluarga. Kami mohon kepadamu, datanglah dan tinggallah di dalam rumah keluarga ini, khususnya di kamar kita. Berkatilah setiap orang yang beristirahat di sini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu, berkatilah ruang makan ini dan makanan yang disiapkan di sini oleh keluarga ini. Semoga dengan bersantap dan berkumpul di ruang makan ini, Engkau memberkati makanan yang disediakan untuk pertumbuhan jiwa dan raga keluarga ini. Berkatilah kamar makan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa untuk memberkati dapur ini. Ya Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kami mohon kepadamu, semoga Engkau memberkati dapur ini, jauhkan bahaya kebakaran dari rumah ini. Semoga Engkau sendiri ya Tuhan tinggal bersama keluarga ini ketika menyiapkan makanan di sini dengan penuh kasih dan cinta untuk semua orang, semua anggota keluarga dalam rumah ini. Maka berkatilah dapur ini, lindungilah setiap orang yang menyiapkan makanan di sini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persembahan pada bakti nomor 246. Doa umat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda, Sakeus, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Maka bersabdalah demikian juga kepada kami yang mendambakan berkat dan kehadiranmu di dalam rumah keluarga Bapak Sigit ini. Maka dengarkanlah doa-doa permohonan kami. Bagi pemimpin negara dan bangsa, ya Bapa, berkatilah pemimpin negara kami, bimbinglah mereka dengan rahmat kebijaksanaan-Mu, agar lebih mengutamakan kepentingan semua di atas kepentingan pribadi. Berkatilah mereka agar dapat menghantar bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan kedamaian. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para anggota keluarga pemilik rumah ini, ya Allah, Bapa Maha Kasih,
Semoga keluarga Bapak Sigit Kayunianto senantiasa Kau teguhkan dengan berkat-Mu untuk saling mendukung dan bekerja sama di dalam rumah ini. Ajarilah mereka untuk saling menghormati dan membantu dengan ikhlas hati, mengutamakan kepentingan bersama, dan orang lain boleh merasa tertolong oleh kehadiran keluarga ini. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. doa spontan dari Suster silakan. Allah Bapa yang penuh kasih, secara khusus kami berdoa untuk anak kami Gisel. Berikanlah ia rahmat kesehatan. Berikanlah ia masa depan yang cerah. Semoga ia menjadi kebanggaan bagi segenap anggota keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Kami juga memohon berkat-Mu, memohon rahmat kesembuhan dan kekuatan bagi Bunda Gisel. Semoga Engkau memberikan rahmat yang ia butuhkan, sehingga pada malam hari ini juga ia berbahagia, karena rumah kediaman ini telah Engkau berkati menjadi rumah yang terberkati untuk segenap anggota keluarga dan siapa saja yang datang ke tempat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa, mohon keselamatan kekal untuk Bapak Yedi Sugianto dan Ibu CH Sri Sulasmi dan Bapak Sukah Turang. Ya Allah, Bapa yang murah hati, ampunilah segala kesalahan dan dosa hamba-hamba-Mu ini. Semoga oleh kerahiman-Mu mereka beristirahat dalam kerajaan surga bersama para kudus-Mu, dan kiranya doa mereka di hadapan-Mu menolong anak cucu keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat di lingkungan Santa Bernadetta dan lingkungan Santa Clara, semoga Engkau memberkati mereka untuk menjadi perpanjangan rahmat berkat-Mu dalam kehidupan bergereja di lingkungan-lingkungan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga untuk Bapak Sigit Karyawan Yunianto. Semoga sehat selalu, dapat mengembangkan tugas yang dipercayakan pemerintah kepadanya, dan dapat juga melaksanakannya dengan baik berkat bantuan terang Roh Kudus dan kehadiran-Mu dalam hidup dan dalam karya yang Kau percayakan kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Allah, Bapa yang murah hati, semoga kegembiraan kami tidak memperkeruh suasana damai yang Engkau ciptakan dalam hati kami masing-masing, dan tidak membuat kami melupakan mereka yang sedang menderita, melainkan menumbuhkan dalam diri kami hasrat untuk hidup dalam suasana persaudaraan dan cinta kasih, serta memperhatikan mereka yang miskin. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah untaian niat dan harapan doa kami. Kami satukan semua doa ini dengan Ekaristi Kudus ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami datang padamu dengan ulang hati dan niat yang murni. Pandang Tuhan segala daya harta kami yang kami pasrahkan. Bukan harta yang mewah dan bukan harta terangkai indah,
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kepadamu kami persembahkan roti dan anggur. Semoga Engkau mengubahnya menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus pada pemberkatan rumah kediaman keluarga ini. Semoga tubuh dan darah Putramu mengubah kami menjadi umat kekasih-Mu dalam ziarah hidup kami di dunia ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Nomor 250. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula Sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil Mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Bapak Y.T. Sugianto dan Ibu C.H. Sri Sulasmi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Antara Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. atas petunjuk penyewaan, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus